Udah ya? Udah lagi? Yang masuk udah ya? Makanya di sini nggak, kalau harus keluar dulu dari screen sharing. Oke, jadi maaf barusan baru miss rekam. Jadi tadi kita membahas tentang intercultural communication, bahwa itu adalah komunikasi antar budaya. Lalu apa itu budaya? Nah, budaya dihubungkan dengan komunikasi dan sangat dekat sekali hubungannya ya, sangat berhubungan antara komunikasi dengan budaya. Karena budaya itu tanpa komunikasi maka tidak akan tidak akan terlahir budaya itu. Harus dikomunikasikan maka terlahir budaya. Dan tanpa budaya tidak akan ada komunikasi ya. Oke, budaya is or culture is linked to communication and a wide range of human experience, including feeling, identity, and sense making. Nah, bahkan ini ya, human experience itu termasuk ke dalam budaya, termasuk perasaan, identitas kita, dan sense making kita. And also provide people with different ways of thinking, seeing, hearing, and interpreting the world. Bahkan cara kita berpikir itu juga adalah budaya ya. Seeing, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dan menginterpretasikan dunia, karena kita pasti mempunyai interpretasi yang berbeda ya tentang suatu hal, gitu kan. Nah, dan itu yang disebut budaya, and also involve a number of man-made collective artifact and is shared by the members of a social group. Biasanya budaya itu dalam satu kumpulan ya, grup. Nah, tapi ini man-made itu lebih ke produknya. Seperti apa? Seperti music, makanan. Nah, itu bukan sebenarnya, we cannot define culture as music, itu lebih, atau food. Nah, itu lebih ke produknya dari budaya itu sendiri gitu kan. We cannot define music, food, language as a culture, tapi itu adalah produk dari budaya. Apa yang dilahirkan oleh budaya? Budayanya sendiri itu tidak terlihat, itu seperti iceberg. Nanti kita bahas iceberg ya, kita lihat satu lagi. Culture is something that shapes one behavior or structures one perception of the words. Ya. Jadi budaya adalah sesuatu yang membangun perilaku seseorang atau memberikan struktur pada persepsi seseorang terhadap dunia. Nah, ini yang tadi Miss bilang, iceberg, the culture iceberg. Jadi budaya itu seperti bongkahan es ya yang ada di samudra. Kalian pasti pernah nonton kan? Film Titanic. Kenapa Titanic tenggelam dalam film itu? Karena menabrak iceberg. Iya, dan tidak terlihat oleh apa disebutnya ya, masih bukan masinis, apa sih? Marinir. Ya, marinir. Masinis, I don't know. Masinis itu kereta, Miss. Oh iya, marinir ya? Apa? Nggak tahu. Marinir agak aneh, Miss. Nggak tahu. Kita nanti lihat ya. Jadi kita belajar. Nabrakan. Kenapa nggak terlihat? Karena hanya sebagian kecil bongkahan es di atas permukaannya. Sementara di bawahnya itu tersimpanlah bongkahan es yang besar. Jadi tidak terlihat sebenarnya. Jadi yang terlihat itu produk-produknya gitu kan, behavior, practice, the product lah ya, yang terlihat itu seperti pakaian adat, itu terlihat kan. Ya. Sementara yang tidak terlihatnya itu values, terus belief, norm, etika ya, norma, pola pikir kan, itu tidak terlihat. Nah, itu yang membentuk suatu budaya.
Wah, ini nggak kebaca ya tulisannya. Itu food, segala macam, dan di sini konsepnya gitu. Oke. Jadi yang terlihatnya itu hanya sebagian kecil sebenarnya. Merupakan cerminan ya, yang terlihat itu cerminan dari budaya itu yang tersimpan di dalam yang tadi bongkahan es ini. Dalam arti apa? Tidak sebenarnya. Oke, culture and communication sekarang hubungannya. Jadi bisa dibilang culture is often divine in interrelation to communication. Nah, culture is communication and communication is culture. Jadi artinya bahwa budaya itu diketahui melalui komunikasi, dan komunikasi itu merefleksikan budaya itu sendiri. Kita masuk ke inilah kasus yang kemarin, Presiden Perancis. Siapa? Macron. Ya. Ada hubungannya nggak dengan nilai-nilai budaya? Apa yang hilang dari nilai budaya yang sehingga menciptakan protes-protes yang besar seperti ini? Apa sih yang hilang dari pemikiran Macron? Kalian tahu nggak kan yang pendapat dari Presiden Turki, siapa namanya? Erdogan, menyatakan bahwa Macron itu mempunyai kelainan mental, pola pikir itu. Mempunyai penyakit mental. Kenapa? Apa yang hilang dari pola pikirnya? Logikanya itu tidak logis. Pola pikirnya tidak logis. Apa yang hilang? Kalian tahu nggak kasusnya? Kita bahas dulu kasusnya. Ada yang masuk lagi nggak? Udah ya? Kalau ada yang masuk nanti kasih tahu ya. Nanti Miss keluar dulu. Nah, tadi sampai mana? Kasus Macron itu. Nah, itu kan awal mulanya dari seorang guru di Perancis yang mengajarkan kebebasan berpendapat kepada siswanya dengan memberikan contoh lewat komik yang di dalamnya menghina Rasulullah SAW, di mana itu adalah nabi kita, nabi umat Islam yang sangat dimuliakan. Nah, jadi isinya itu menghina. Dan ini disebutnya kebebasan berpendapat. Nah, muncullah kemarahan di antara di umat Islam kan. Tapi ada satu orang yang akhirnya sampai membunuh siapa? Si guru tersebut. Miss nggak tahu namanya siapa. Nah, dibunuh kan. Nah, ya sayangnya Presiden Prancis itu tiba-tiba menyatakan bahwa Islam is in crisis karena satu orang yang membunuh itu. Nah, ini ada cacat logika di mana? Nah, identitas, penilaian tentang identitas seseorang. Ada dua jenis identitas ya. Dan identitas itu tidak bisa disematkan kalau kita hidup sendiri. Jadi harus ada pembandingnya. Misalkan gini, kalau Miss adalah anggota pramuka, kenapa bisa bilang gitu? Karena ada yang bukan anggota pramuka. Rizalul adalah seorang laki-laki, kenapa? Karena ada wanita, gitu kan? Identity juga seperti itu. Tidak bisa disematkan apabila tidak ada pembanding. Nah, ada dua jenis identitas. Ada personal identity, ada cultural identity. Lihat ini ya artinya.
The meaning of personal identity is based on the culture in which we were socialized. Berdasarkan di mana kita bersosialisasi, itu personal identity. Sementara cultural identity founded on the sense of belonging to a community with certain characteristic. Sekarang si pembunuh itu cultural identity-nya dia Muslim, Islam gitu. Tapi ada nggak value dalam Islam yang membolehkan untuk membunuh orang yang menghina misalkan. Sementara Nabi sendiri menyatakan saat dihina beliau bersabar gitu kan. Bahkan saat namanya dibalik beliau menyatakan bahwa itu bukan saya yang dimaksud gitu. Atau saat dikasih kotoran kan, dilemparin kotoran, beliau hanya membersihkannya saja tanpa melakukan perlawanan seperti itu. Itu kan contohnya. Jadi nilai Islam itu di sana kita terlihat. Tapi sayangnya Presiden Macron itu dari satu orang itu dinilai semuanya. Tiba-tiba Islam is in crisis seperti itu. Lalu tiba-tiba membuat reaksi menyebarkan komik itu, bahkan di gedungnya diiklankan kan komik itu ya, disebarluaskan. Karena kita mendukung kebebasan berpendapat katanya. Sementara hak-hak orang lain, hak beragama, nah, hak menghargai dirinya sendiri itu dilecehkan seperti itu. Harusnya kalau misalkan Presiden Macron berpikiran logis, maka beliau akan menilai seseorang pembunuh itu sebagai personal dalam ranah personal identity ya, identitas personalnya, jangan dilihat secara cultural identity. Ya. Dan ini juga masuk sebab hukum sebab akibat. Misalkan ini. Ya. Kalau kita menghina seseorang, ya akibatnya ada reaksi kan. Nah, reaksi itu bisa sampai membunuh gitu kan. Jadi seperti itu. Meskipun ini di luar dari nilai-nilai Islam, karena ini masuknya ke personal identity. Gitu. Nah, apa yang hilang di sini? Ada yang bisa jawab nggak? Kebebasan berpendapat ada. Apa yang kurang? Kebebasan berpendapat tanpa hal ini, maka akan tidak proporsional. Siapa yang bisa menjawab? Halo? Rizarul? Apa ya? Belum kepikiran. Toleransi. Iya itu. Yang hilang di sini adalah toleransi. Jadi kebebasan berpendapat selama ada toleransi tidak akan berlebihan gitu. Karena menghargai orang lain. Nah, di sini kalau misalkan toleransi dihilangkan sementara kebebasan berpendapat diagung-agungkan, maka akan terjadi seperti ini. Sekarang kasusnya beda lagi di Indonesia. Kemarin baru saja tadi malam Miss nonton Najwa Shihab acara, tahu kan? Tahu. Yang jam 8, kalau nggak salah itu jam 9 tadi malamnya Miss nonton. Ada yang nonton nggak? Enggak. Enggak. Ya, jadi gini, kasusnya yang demonstrasi UU Cipta Kerja. Nah, demonstrasi UU Cipta Kerja itu ada mahasiswa yang diwawancarai dalam Najwa Shihab, di mana mahasiswa tersebut waktu itu dia bercerita bahwa dirinya terkena gas air mata, lalu dibawalah ke posko perawatan, lalu akan dirawat. Tapi sebelum itu tiba-tiba ada polisi datang, dia dirawat karena
telinganya berdengung ya, karena gas air mata itu. Tiba-tiba ada polisi yang menyuruhnya keluar. Saat dia keluar, tiba-tiba dipukuli. Terus disuruh rolling di atas tanah atau di atas jalan. Rolling sampai ke suatu tempat, apa namanya ya, balai apa gitu. Lalu dipukuli lagi sampai kepalanya beberapa bagian itu bocor sampai ada yang darahnya mengalir gitu. Dan orang tuanya tidak mendapatkan akses untuk menemui anaknya tersebut. Sulit sekali. Ya, membutuhkan waktu yang lama akhirnya bertemu dengan anaknya itu. Dan ini satu kasus, belum lagi mahasiswa-mahasiswa lainnya dengan kasus yang sama. Di mana mahasiswa sebenarnya sudah melakukan demonstrasi sesuai aturan, tetapi tiba-tiba diberikan gas air mata lalu disiksa seperti itu. Nah, dan juga untuk kasus pembakaran. Ada yang ternyata ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa sebenarnya yang membakar itu ada foto-fotonya. Ternyata bukan mahasiswa, tapi oknum polisi yang membuat keonaran di sana, yang membakar halte. Ternyata itu oknum polisi. Lalu ada satu lagi, ada dosen di Makassar ini ya. Jadi demonstrasi di Makassar. Dosen yang sebenarnya tidak ikut demonstrasi, beliau sedang mengeprint tugas ya karena di daerah kampusnya, tiba-tiba dibawa oleh orang yang berseragam lalu tiba-tiba dipukuli oleh oknum polisi, dipukuli dan dibawa ditahan seperti itu. Padahal beliau sudah menyatakan bahwa beliau tidak termasuk ya dalam peserta aksi demo. Nah, ini tadi kebebasan berpendapat. Kalau yang di Perancis itu yang kebebasan berpendapat tanpa toleransi. Kalau yang sekarang, ini di kita di Indonesia kebebasan berpendapat yang terkungkung. Ya, oke. Dan sekarang itu sedang mengambil jalur hukum ya untuk mahasiswa tadi yang disiksa itu. Tanpa tahu bagaimana karena masih proses. Ya, tapi ini dari sudut pandang, tentu saja sudut pandang Miss ya. Apakah kalian mempunyai sudut pandang berbeda? Atau bagaimana tanggapan kalian tentang kedua kasus tersebut? Silahkan berpendapat. Kalian sebagai mahasiswa penilaiannya seperti apa? Batasan-batasan itu harusnya seperti apa? Agar tercipta kebebasan berpendapat yang sehat dan juga toleransi di antara perbedaan budaya. Karena perbedaan agama juga termasuk perbedaan budaya ya. Religion is part of a culture. Ega, Maya, tolong videonya ya. Kalau Miss kan ini sedang bicara. Kalau untuk mahasiswa tolong di-show videonya, diperlihatkan. Iya, Miss. Ya, ada yang bisa berpendapat, mengumpulkan pendapatnya?
terkait kedua kasus tersebut? Apakah justru ada yang sependapat misalkan dengan Presiden Macron atau sependapat dengan pemerintah atau di sini oknum polisi? Ya. Nah, sekarang gini aja, sambil kalian berpikir untuk mengumpulkan pendapatnya, Miss akan menjelaskan tentang Mas, ya. soalnya Kenapa? Ya, Maya. maaf keluar aja sinyalnya. Oh, iya, iya. Tidak apa-apa. Oke, sorry. Miss itu Oke, ini ada dua istilah, ada generalization, ada stereotype. Oke, generalization itu adalah statement yang menjelaskan tentang perilaku atau yang umum, tapi tidak terjadi setiap waktu. Misalkan seperti ini ya, or in English, generalization is a statement describing general behavior that doesn't apply all the time. Nah, generalization ini, istilah generalization ini bisa dicontohkan seperti ini. Misalkan orang Muslim tidak makan daging babi. Nah, ini generalization ya. Meskipun pada kenyataannya ada juga orang Muslim yang memakan daging babi. Tapi kan secara general, orang Islam itu tidak makan babi. Nah, ini adalah generalization dan ini sah-sah saja, tidak bermasalah ya. Nah, yang bermasalah itu adalah stereotypes. Ada yang tahu apa itu stereotypes? Pernah dengar istilah itu? Pengelompokan itu apa? Jadi banyak semua orang itu dibulatkan, dilabelkan gitu. Label yang negatif ya? Iya. Negative label ya, atau an exaggerated belief about a group, often based on a lack of information with member of that group. Jadi oh iya, remaining meeting. Oh, berarti 9 menit lagi kita. Barusan ada. Jadi stereotype itu belief, nilai yang dipaksakan gitu dalam menilai orang lain, kelompok lain. Yang negatif tentunya. Misalnya seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya Islam itu teroris. Nah, iya, seperti itu kan. Jadi kenapa bisa ngomong seperti itu? Pastinya karena kurangnya mempelajari tentang Islam kan. Karena kita Islam sendiri, oh tidak, itu justru Islam itu jauh dari terorisme atau Islam is in crisis. Maksudnya apa? Gitu. Islam is in crisis. Kita enggak. Justru Islam bring peace ya to society, to all of the human being kan. Jadi itu stereotypes dan itu sangat bahaya sekali dan yang dilakukan oleh Presiden Perancis sekarang ini itu adalah stereotypes. Menilai seseorang
atau menilai suatu grup, menilai suatu agama tanpa dipelajari terlebih dahulu, hanya dilihat dari satu sampel aja, satu contoh aja. Padahal itu identitas tidak mewakili identitas secara cultural ya, tapi itu adalah personal identity gitu. Dan ini sangat bahaya sekali apabila dikemukakan oleh seorang pemimpin negara gitu. Kenapa ini sangat viral sekali? Kenapa umat Islam memboikot? Karena beliau yang berpendapat itu adalah pemimpin negara. Seperti itu. Beda lagi kalau beliau itu sebagai individu, ya, tidak masalah. Tapi karena ini pemimpin negara, maka diboikotlah segala produk-produk dari negara tersebut. Ada yang mempunyai pendapat berbeda dari Miss? Silahkan. Jadi kalian tadi sudah memahami istilah-istilah seperti generalization, terus stereotypes, terus personal identity, sama cultural identity, terus intercultural communication, what is culture, ya. Oke, sambil menunggu pendapat kalian dari kasus 1 dan kasus kedua, Miss mau ngebahas tentang istilah lain. Kalian tahu yang disebut melting pot. Do you know what is melting pot? Atau mozaik? Ada yang tahu istilah melting pot sama mozaik nggak? Atau ada yang tahu mozaik itu apa? Rafiq, silahkan videonya diperlihatkan. Dinyalakan ya videonya. Sofa. Apa itu sih mozaik? Melting pot? Kalau mozaik bukannya it is kind of art. Ya. Same as puzzle, something like that. Kalau melting pot? Melting pot atau melting spot, Miss? Pot. Baru dengar saya. Oke. Melting aja, dari istilah meltingnya aja ngerti kan? Ya. Apa itu melting? Meleleh, melebur, meleleh. Yeah. Jadi pot yang meleleh gitu kan. Kalau mozaik tadi satu bagian kecil-kecil tapi tidak meleleh kan? Terdiri dari bagian-bagian kecil yang akhirnya menjadi besar tapi berpisah kan bagian-bagian itu. Tidak menyatu. Coba. Indonesia itu seperti mozaik atau seperti melting pot? Culture-nya. Mungkin mozaik, Miss. Kenapa? Why? Why do you think it is mosaic? Karena kan Indonesia itu beragam, tapi mereka tuh tetap satu. Jadi Indonesia kayak punya apa ya? Walaupun kebudayaannya berbeda-beda, tapi mereka tuh di apa ya? Gimana ya, Miss, ngejelasinnya? Iya. Pokoknya mereka ya Indonesia gitu, nyatu semuanya. Satu kesatuan tapi beda-beda. Oke. Sekarang yang melting pot, kira-kira yang melebur itu yang negara apa sih? Yang budayanya sudah melebur jadi satu.
secara generalnya aja, generalization-nya aja, karena pasti bakal ada satu yang sebagian kecil yang menjadi mozaik, tapi sebagian besarnya tetap melting pot negara mana yang sudah melebur nilai-nilai budayanya. Amerika mungkin. Kenapa? Why? Why do you think American is a melting pot in, relation with culture? Just random saying. Kenapa? Ada yang oke, Amerika. Kenapa Amerika? Ada yang bisa jawab? Misalnya kebanyakan di sana tuh orangnya berkulit putih semua. Maybe. Terus? Just they only enggak hanya sih. Terus kebanyakan almost hampir semuanya pasti communicate pasti pakai bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan punya bahasa daerahnya masing-masing. Kayak gitu mungkin, Miss? Ya, oke. Iya, begitu. Jadi di Amerika itu meskipun dari mana-mana berbeda budaya, sekarang sudah lebih ke awalnya mozaik ya, Amerika juga. Tapi lama-kelamaan jadi melting pot. Di mana bahasanya hanya bahasa Inggris gitu kan. Udah lupa sama bahasa dulu yang dulunya gitu, dari nenek moyang ke nenek moyang sampai generasi sekarang akhirnya bahasa ibunya terlupakan. Meskipun masih ada ya, tapi kebanyakan in general, generalization-nya ya Amerika itu melting pot. Nah, bahayanya melting pot apa? Dan sekarang ini Perancis itu sedang berusaha untuk memelting pot-kan ya, istilahnya Islam. Seperti misalkan kerudung harus dibuka gitu untuk ya tidak boleh berkerudung misalkan saat bekerja seperti itu. Sebenarnya itu juga tidak menghargai nilai-nilai budaya lain. Kan tadi agama itu merupakan bagian dari istilah culture itu sendiri kan. Jadi pada saat meminta orang-orang yang sudah berkerudung untuk membuka kerudungnya, maka mereka mencoba untuk membuat negaranya menjadi melting pot. Sementara kan mozaik itu lebih indah dibanding melting pot ya, dalam artian tanda kutip. Oke, dan untuk menjaga tidak adanya clash, maka mozaik itu lebih baik